Ghazali, jurusan Akuntansi Keuangan Publik pada Universitas Terbuka. Pada kali ini saya akan mencoba menjawab soal tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Buatlah program Java yang mengurutkan data dari data yang terbesar ke data yang terkecil dengan menggunakan merge sort dan tentukan nilai variabelnya dengan minimal 8 elemen dan dibuat analisa kinerja algoritma tersebut. Yang kedua adalah buatlah program Java menurut data dari terbesar ke terkecil dengan menggunakan counting sort. Tentukan nilai variabelnya minimal 8 elemen dan kemudian buat analisa kinerja algoritmanya. Untuk pengerjaan merge sort, kita akan mulai dengan masuk pada program Java-nya dulu. Pada program merge sort ini kita menggunakan pendekatan divide dan conquer, yang itu memecahkan masalah menjadi beberapa bagian kecil lalu menyatukan kembali, atau dengan yang istilah programnya disebut dengan merge. Maka untuk melaksanakan tersebut ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan dan akan dibagi beberapa array dan array tersebut akan direkursif kembali dan digabungkan kembali. Berikut Javanya saya coba buat. Kita mulai dari public class-nya dulu dengan diberi judul sesuai dengan judul file yang ada. Nah, untuk langkah pertama kita membuat metode untuk merge-nya, yang itu dengan menggunakan 2 subarray. Kita dibuat komentar sedikit di sini. Metode untuk merge 2 subarray. Nah, di sini kita pakai public static void yang merge public static. Nah, yang dipakai adalah data integer. Nah, kita masukkan karena dia membagi menjadi 2 array, jadi kita masuk pada array yang disingkat menjadi R. Lalu kita masuk pada data left-nya, data mid dan data right. Ini udah muncul, kita tab saja. Untuk integer n1 nya ini kita buat untuk nilai pertamanya, yaitu mid sama dengan mid kurang left plus 1. Ini udah muncul. Untuk n2 nya kita integer nilai 2 nya, ini juga sudah muncul. Untuk selanjutnya kita buat array sementaranya. Nah, untuk array sementara ini kita juga menggunakan rumus integer. Nah, kita pakai istilah L atau left. Sini sudah muncul, right-nya juga sudah muncul. Lanjut kita pindah kita buat copy data ke array. Jadi kita masukkan datanya ke array L dan R ini. Dan R. Nah, ini udah muncul, kita pastikan
ini juga udah. Nah, ini juga udah muncul. Semoga algoritmanya yang ini berhasil. Dan untuk langkah selanjutnya, ini integernya nilainya kita masukkan. Untuk i-nya bernilai 0, j-nya juga bernilai 0. Kita masuk ke k-nya, integer k-nya itu sebelah kanan atau left, sebelah kiri. Sebelah kiri karena itu data terbesar ke kecil dimulai dari sebelah kiri. Untuk tahap selanjutnya kita match secara descending. Descending yaitu dengan data terbesar ke terkecil dengan menggunakan while. Dilanjutkan dengan if left-nya lebih. Nah, di sini karena left-nya lebih kecil dan R-nya lebih besar, jadi ini karena kita perlu datanya lebih besar, jadi ini kita ganti menjadi tanda lebih besar dari, karena yang diperintahkan pada tugas itu memuat data dari data yang besar ke data yang kecil. Selanjutnya itu array nilai k-nya kita masukkan i++. Ini kita buka kurawal, tutup kurawal, masukkan else, buka kurawal lagi, itu masuk ke data array k-nya. Ini masuk ke j+, dilanjutkan kita tutup kurawalnya karena ini perintahnya sudah selesai. Tutup kurawalnya, maaf, ini masuk ke nilai k++ nya. Baru kita tutup kurawal. Kita hapus dulu biar nggak ragu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengcopy sisa elemen. Di sini kita bikin komentarnya, copy sisa elemen L jika masih ada. Dengan perintah while. Dilanjutkan array k-nya. Array k di sini kita array k. Nah, karena ini datanya dari kita rubah ini menjadi R dulu karena kita perlunya dari data yang besar. Dan yang ini kita ganti jadi J. Ada yang skip, kita copy dulu ya. Sebentar, ini kita copy sisa elemen L nya dulu. Ini udah yang R nya salah. While, ini while tetap in dan ini elemen L. Ini udah benar. Kita bikin i++ terus k++ dan
tutup kurung kurawalnya. Untuk tahap selanjutnya itu kita copy sisa elemen R. Ini karena kita elemennya L, jadi di sininya juga L. Untuk selanjutnya kita copy sisa elemen R jika ada. Kita masukkan rumus Y lagi, dan ini untuk nilai J lebih kecil dari N2. Dilanjutkan dengan array K, yang dimana R di dalam kurung itu nilai J, yang bagian R nya itu J. Nah, kita tutup sebanyak 2 kali kurawalnya, karena ini udah 2 perintahnya. Mulai dari sini, ini udah 2 perintah. Oke, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan metode recursive merge sort. Jadi kita gabungkan kembali recursive merge sort itu dengan public static void nah, ini datanya langsung muncul. Kita pastikan dulu array. Oke, ini benar. Terus lanjut ke if nya left nya lebih kecil daripada right nya. Ini kita internya oke. Nah, ini kita masuk ke merge sort nya. Merge sort 2 nya, nilai tengahnya itu kita tambahkan 1. Untuk merge nya ini data terakhirnya, lalu kita tutup dengan kurawal. Kita hapus ini dulu biar enggak ganggu. Nah, setelah ini selesai, kita buat public static void main nya untuk memasukkan 8 elemennya tadi. Public static nah, ini udah muncul. Di sini kita menggunakan string dan arch. Nah, karena pada perintah itu minimal 8 elemen, jadi kita buat semacam komentar di sini dulu, minimal 8 elemen. Yang kita gunakan adalah integer. Nah, untuk di sini kita udah saya akan coba untuk datanya itu 8 buah. Kita pakai angka yang ini saja, atau sebentar saya coba rubah dulu. 45 dan 12. Ini harus di spasi habis koma ya. 45, 12, 78, 34, 90, 23, 56, 11. Nah, ini datanya udah masuk ke array. Lalu kita lanjutkan dengan sistem out-nya. Untuk sistem out, kita buat sistem out print array.
Nah, untuk judulnya kita ganti. Ini kita masukkan data sebelum diurutkan. Ini untuk melihat perbandingan apakah rumus yang kita buat atau program yang kita buat berjalan dengan bagus atau tidak. Jadi kita buat outprintnya yang data sebelum diurutkan dulu. Kita masukkan ke port. Nah, ini datanya kita ganti dengan X, dan ini kita ganti dengan data. Nah, ini ada sistem outprint. Sistem outprintnya ini I-nya kita ganti dengan X. Nah, kita lanjutkan dengan merge sort. Kita masukkan data. Data titik length di titik koma. Kita lanjutkan dengan sistem outprintnya lagi. Nah, untuk dalam datanya ini kita buat nama simbol yang itu ya, ini kita masukkan data yang sebelum diurutkan. Nah, ini yang muncul nih. Terus ini kita lanjutkan dengan for interchat lagi. X data sistem outprint, dan ini udah benar. Nah, dilanjutkan kita tutup. Kita tutup 2 kali. Nah, ini udah selesai. Nah, ini import Java utilnya udah masuk langsung, dan kita coba untuk dijalankan. Kita masuk ke tesnya. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi ini data yang sebelum diurutkan, dan ini data yang setelah diurutkan. Nah, dari sini kita bisa melihat data ini sudah berurut dari data yang besar ke data yang kecil. Jadi ini bisa dibilang programnya berhasil. Nah, dari merge sort ini dapat kita simpulkan kalau untuk langkahnya itu jauh lebih panjang, dan untuk programnya itu bisa memuat banyak data, dan datanya ini kita pakai metode divide dan conquer. Jadi di sini kita bisa juga menggunakan perbandingan. Soal yang kedua yaitu mengurutkan elemen dari yang angka terbesar ke angka yang terkecil dengan menggunakan metode counting sort. Maka kita akan coba untuk masuk ke program Java-nya. Seperti biasa kita mulai dari public class dulu.
Mix praktik 2. Nah, di sini kita pakai, karena ini counting sort, kita masuk public static counting sort ini di sini kita pakai integer dan menggunakan data array. Nah, di sini kalau tadi menggunakan nilai n, dan di counting sort ini kita memakai nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi di sini integernya kita buat maksimum dan minimum. Nah, untuk langkah kedua kita bisa mencari nilai maksimum. Jadi kita cari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, untuk mencarinya kita gunakan for. Nah, ini datanya udah langsung muncul, tapi kita tidak menggunakan rumus ini. Kita memakai int i.2 array. Nah, ini udah muncul. Lalu dilanjutkan dengan if i besar dari max dan yang dimana max nilainya sama dengan i dan if kecil dari min, yang dimana min nilainya kecil dari i. Nah, di sini kita tutup kurung dulu. Oke, kita lanjutkan dengan integer count-nya. Kita integer count-nya dulu. Jadi menggunakan count. Nah, ini udah muncul, yang dimana new integernya itu, integer barunya itu nilai maksimum dikurang nilai minimum ditambah dengan 1. Nah, untuk tahap selanjutnya kita menghitung frekuensi kemunculan angkanya. Menghitung frekuensi masing-masing angka. Jadi di sini kita pakai for integer i sama dengan array, ini udah benar. Jadi kita lanjutkan ke count, i kurang min dan plus ini juga udah benar. Nah, ini kita tutup kerawalnya dulu. Dilanjutkan dengan mengisi kembali array. Jadi kita di sini kembali mengisi array ya, untuk memasukkan rumus dari data terbesar ke data terkecil. Terbesar ke terkecil. Nah, untuk mengisi data terbesar ke data terkecil kita juga menggunakan integer dan index. Nah, di sini indeksnya nilainya adalah 0, lalu dilanjutkan dengan for. Dan di sini kita hapus karena kita tidak memakai yang itu. Kita menggunakan count di sini. Count titik length. Nah, ini udah muncul langsung. Nah, untuk selanjutnya kita pakai while dimana itu kita masukkan nilai count-nya juga. Nah, ini kita buka kurawal di sini dan masukkan nilai indeksnya dan nilai count-nya. Nah, kita tutup kurawalnya sebanyak 3 kali. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan masuk ke main stringnya. Nah, ini udah muncul. Kita masuk ke data string dan arts-nya.
dengan masih menggunakan integer dan array. Nah, di sini array-nya udah muncul datanya dari 1 sampai 9 karena kita cuma perlu 8 elemen, jadi kita hapus dan kita rubah angkanya sedikit. Jadi kita hapus yang ini, lalu dilanjutkan dengan counting sort array. Nah, yang selanjutnya ini kita bawah dikit. Ya, tinggal kita lanjutkan ke sistem outprintnya. Sistem outprintnya di sini udah muncul judulnya, dan judul ini akan kita ganti menjadi hasil counting sort. Nah, ini juga udah muncul. Nah, for-nya integer i sama dengan array, ini udah benar. Langsung masuk sistem outprintnya. Ini sistem outprintnya yang ini. Nah, ini untuk selanjutnya kita tutup kurawal semua. Nah, ini untuk counting sortnya udah selesai, jadi kita coba untuk jalankan. Nah, ini udah benar dan hasilnya adalah 10, 9, 8. Ini karena datanya udah masuk dan ini udah berurut dari besar ke kecil. Jadi perbedaan dari merge sort dan counting sort yaitu langkah counting sort itu lebih singkat dan data yang bisa ditampung oleh counting sort itu tidak sebanyak merge sort. Jadi kalau untuk menggunakan data dengan jumlah yang banyak itu lebih baik menggunakan merge sort, sedangkan untuk datanya yang lebih sedikit itu menggunakan counting sort. Sekian jawaban dari tugas 2 praktikum struktur data. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.